Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 9. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian. Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi manna. Tongkat Harun yang pernah bertunas dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian. Dan di atas kedua kerub kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka. Tetapi di dalam kemah yang kedua, hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka. Karena semuanya itu, di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan, hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bahkan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan membawa darahnya sendiri, dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis, sehingga mereka disucikan secara lahiriah. Tetapi lebihnya, darah Kristus oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah dan hisop, lalu memercikkan kitab itu sendiri dan seluruh umat, sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Dan juga kemah yang semula alat untuk ibadah diperciknya
secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Shalom bagi kita semuanya. Firman Tuhan untuk kita hari ini dari Ibrani pasal 9 ayat 1 sampai 28. Judulnya satu kali untuk selama-lamanya. Kristus telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus dengan membawa darahnya sendiri. Sekarang diberkati Tuhan, penulis kitab surat kepada orang Ibrani menjelaskan tentang kemah suci. Ada tempat kudus, ada tempat maha kudus, imam masuk setiap hari, imam besar masuk sekali setahun, harus membawa darah. Semua dilakukan berulang-ulang. Korban itu menyucikan secara lahiriah, tetapi tidak menyentuh hati nurani secara sempurna. Itu hanyalah bayangan dari sesuatu yang lebih besar. Penjelasannya jelas, agama tanpa Kristus hanya pengulangan. Ibadah tanpa pertobatan sejati tidak menyelesaikan dosa. Kristus datang sebagai imam besar yang sempurna. Ayat 11 berkata, tetapi Kristus telah datang, ini titik balik sejarah keselamatan. Yesus tidak masuk ke kemah buatan manusia, ia masuk ke surga sendiri. Bukan membawa darah domba tetapi membawa darahnya sendiri. Dan Alkitab berkata ia masuk satu kali untuk selama-lamanya. Artinya tidak perlu diulang, tidak perlu ditambah, tidak perlu disempurnakan lagi. Salib sudah cukup. Darah yang menyucikan hati nurani. Ayat 14 berkata darah Kristus menyucikan hati nurani kita. Banyak yang masih hidup dalam rasa bersalah, masa lalu menghantui, dosa lama masih dituduhkan, kegagalan masih membayangi. Tetapi darah Kristus bukan hanya menghapus catatan dosa, yang membersihkan hati. Kalau Tuhan sudah mengampuni, mengapa kita masih menghukum diri sendiri? Pengampunan Tuhan itu kekal. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Ayat 22 berkata, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Dosa itu mahal, upah dosa adalah maut. Karena itu Kristus mati satu kali dan manusia juga mati satu kali lalu dihakimi. Ini memperingatkan sekaligus pengharapan. Hidup ini serius. Keselamatan tidak bisa ditunda. Kesempatan bertobat tidak selamanya ada. Ia akan datang kembali. Ayat terakhir berkata Kristus akan datang kembali bukan untuk menanggung dosa lagi, tetapi untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ia datang kedua kali bukan sebagai korban tetapi sebagai raja. Pertanyaannya, apakah kita termasuk orang yang menantikan dia? Aplikasi firman Tuhan untuk kita hari ini, jangan kembali ke sistem lama. Rasa bersalah, usaha menyelamatkan diri sendiri. Percayalah bahwa pengorbanan Kristus sudah cukup. Hiduplah dengan hati nurani yang sudah dibersihkan. Siapkan diri karena ia akan datang kembali. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.